Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di segmen Drone Vlog. Nah, di Drone Vlog kali ini saya akan mengajak kalian untuk terbang ke kota Sampang, yaitu di Kabupaten Sampang, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Ya, di kabupaten di Pulau Madura sih. Dan yang bikin mengejutkan sampai detik ini, informasi ini saya bikin pada tanggal, ya video ini saya terekam tanggal 6 Mei 2020. Kabupaten Sampang adalah the only one dan satu-satunya kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang nggak ada pasien positif coronanya. Kalau ODP-nya sih ada, cuman kalau kita lihat dari peta penyebaran COVID-19 di Jawa Timur, ini Kabupaten Sampang satu-satunya yang masih biru, teman-teman, ya belum ada yang positif. Mantap, Mas. Nah, dari situ saya akan mengajak Anda untuk keliling-keliling kota Sampang by drone, ya tentunya. Langsung aja kita bahas kota-kotanya ya di sini ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini saya take off-nya dari depan kantor Bupati Sampang, teman-teman. Ini ada taman kota di depannya. Saya nggak tahu taman apa namanya gitu, teman-teman. Nah, saya itu terbang di sebelah kanan bawah. Ada mobil parkir, ya nanti di situ saya terbangin dari bawah. Di sini tidak ada gedung bertingkat tinggi banget, nggak ada. Jadi ya paling gedung tertinggi ya mungkin sekitar hanya seperti GOR atau mungkin gedung pemerintahan yang hanya mungkin 2 lantai, 3 lantai. Jadi set RTH-nya saya setting sekitar 100 meter. Why? Karena di sini banyak sekali tower-tower di kota-kota yang teman-teman ya, termasuk banyak banget. Bahkan kalau saya ngitung-ngitung dengan feeling ya, itu di kecamatan Kabupaten Bangkalan itu lebih banyak tower-tower di Sampang. Nah, makanya ketika ngedronein pun saya di depan ini ada 2 tower besar, teman-teman. Ya, memang harus hati-hati untuk para droners yang menerbangkan drone di sini, banyak sekali ya. Saya menerbangkannya ini siang hari, tidak ada layangan, jadi aman. Saya bisa long range jauh meskipun angin terpantau cukup kencang. Cuman di sini saya menerbangkannya menggunakan drone Mavic 2 Pro, teman-teman ya. Jadi motornya tuh sudah sekuat motornya Phantom. Baterainya pun sudah 4 sel, jadi ya lebih kuat melawan angin daripada Mavic jadul atau Mavic Mini atau Mavic Spark atau Spark lah dan lain-lain. Nah, di sini kita akan terbang ini arah menuju ke Kabupaten Bangkalan. Ini di Sampang kota, ya arah dari timur ke barat. Nah, bisa kita lihat ini kita hampir ke pertigaan Barisan, teman-teman ya, Barisan. Di bawah kita sebelah kanan itu adalah SMA 1 Negeri Sampang dan sebelah kirinya adalah kalau nggak salah MAN ya. Saya dulu pernah ikut les eksakta ya di sini ya waktu zaman SMA saya. Dari yang ngajar tuh dari dosen-dosen ITS dari UNESA dan lain-lain. Nah, itu ini dia pertigaan kalau ke kanan itu ke arah Robatal, teman-teman. Nah, bisa kita lihat jalannya lurus banget ini, terus ini sampai ke arah Jrenggi, teman-teman ya, ke arah Torjun itu. Nah, Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura selain Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumeneb. Jadi Kabupaten Sampang ini berbatasan di sebelah utara itu dengan Laut Jawa, teman-teman. Ya, di sebelah Ketapangnya Pantura itu, teman-teman ya. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura. Ya, kalau kita tabrak garis lurus itu akan tembus ke Probolinggo, teman-teman. Bahkan dulu ada ya, sebelum ditutup ada penyeberangan pelabuhan ke Pantai Bentar di Probolinggo, teman-teman. Pelabuhan Probolinggo. Dan kemudian setelah barat itu berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan, teman-teman. Ini adalah lapangan lapangan Hadi Jaya Wijaya, lupa saya nggak usah lupa lapangan apa yang teman-teman ya. Ya di pinggir kota itu, teman-teman ya. Bisa kita lihat lapangannya. Saya pikir ini stadion, ternyata stadionnya katanya lagi dibangun atau gimana ya. Mohon maaf kalau saya salah informasi, silahkan tulis komentar di bawah. Nah, ini lapangannya apa namanya, teman-teman ya, karena saya bukan warga Sampang gitu, teman-teman. Jadi secara umum wilayah Kabupaten Sampang itu merupakan daratan. Terdapat satu pulau yang terpisah dari daratan bernama Pulau Mandangin atau Pulau Kambing. Dahulu konon ini katanya pulau pembuangan untuk orang yang kena penyakit apa ya, lupa, penyakit kulit apa gitu, teman-teman ya.
Pusta ya kalau nggak salah ya. Saya kurang paham juga, dulu sempat beredar informasi seperti itu teman-teman ya. Nah, luas Kabupaten Sampang ini itu mencapai sekitar 1233,33 km persegi. Kilometer persegi ya, bukan meter persegi. Nah, jadi dibagi jadi 14 kecamatan dan 186 desa atau kelurahan. Karena lokasi Kabupaten Sampang ini berada di sekitar garis khatulistiwa, maka seperti kabupaten lainnya di Madura, wilayah ini mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 jenis teman-teman ya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Rata-rata musim kemarau di sini terjadi pada bulan April sampai September, sedangkan musim penghujannya sekitar Oktober sampai bulan Maret. Nah, itu dia teman-teman ya. Kemudian di Sampang ini ada wisata yang terkenal itu Pantai Camplong, terus ada juga air terjun Torowan, terus ada hutan kera Nepa, ada waduk terbesar di Pulau Madura, Waduk Nepa. Nah teman-teman, ini sekedar informasi bahwa dahulunya, saya nggak tahu kalau sekarang, ini di kota Sampang mulai dari sini ya sampai nanti ke kota-kotanya itu, ke pusat kotanya itu adalah pusat banjir teman-teman. Karena kota Sampang itu sendiri kota ya, bukan Sampang keseluruhan ya, jadi kotanya. Jadi kotanya tuh begini teman-teman, itu lebih cekung daripada air lautnya, lebih tinggi air lautnya daripada di Sampangnya sendiri. Ya sama seperti Jakarta mungkin, atau sama seperti, jelasnya lebih sama seperti di Belanda teman-teman. Makanya kenapa Belanda kok disebut negara ya banyak damnya gitu kan ya. Jadi lukanya sih negara kincir angin, cuman Belanda kan banyak damnya gitu kan. Banyak negara-negara yang belajar tentang bendungan-bendungan itu ke Belanda teman-teman. Nah jadi Sampang ini langganan banjir, sampai ada anekdot. Yang pertama, anekdot dari dulu waktu kecil-kecil saya tuh udah banyak ya. Sampang kota bari, ya emang kota bari karena memang banyak pelaut, banyak nelayan di sini. Cuman diplesetkan jadi banjir setiap hari. Itu dulu, saya nggak tahu sekarang, karena saya melihat saya itu ada sungai besar di kotanya itu ya, yang arah dari Bendungan Nepa, Waduk Nepa itu, yang dari arah Ketapang, Robatal sana itu sudah diperlebar dan ditinggikan teman-teman ya. Ya insya Allah udah nggak ada banjir lagi lah. Sekalipun ada banjir ya cepat surutnya, insya Allah. Dan sampai ada ya anekdot-anekdot dari tretan Muslim atau dari ya orang-orang apa gitu ya, Sampang banjir boleh sampai dibikin lagu gitu. Ya semoga nggak banjir lagi ya teman-teman ya. Yang saya herankan ini kenapa kok Sampang kok bisa masih zero corona teman-teman ya. Saya heran sekali ini teman-teman. Ya kalau saya baca berita-berita itu kenapa kok sampai nggak ada, kok paling bersih sendiri Jawa Timur. Itu karena katanya bupatinya atau dinas terkaitnya tuh sampai ke warga lapisan terbawah itu ya sangat responsif. Kalau dengar sedikit dengan corona tuh, karena terjun sampai ke bawah-bawah, sampai ke puskesmas yang ODP dikasih masker dan lain-lain. Itu katanya, saya kurang paham juga ya, mungkin sudah rezekinya kali ya. Jadi memang Sampang ini the only one yang masih belum kena COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Cuman ODP ada. ODP itu kan ya mungkin dia habis dari TKI atau habis dari zona merah. Jadi kan ODP. Cuman ODP itu belum positif teman-teman ya. Jangan langsung bilang positif. Ini saya di taman apa ya? Oh ya, saya ini di taman depannya kantor bupati teman-teman. Tuh lihat, bisa kalian lihat ada tower di situ ya. Di sebelah kanan ada tower juga teman-teman. Ya, di mana-mana tower, banyak tower di sini nih. Ini saya kemarin ya, saya rekamnya ini pada tanggal tanggal 5 ya, tanggal 5 Mei 2020. Ini saya dalam rangka ada perlunya juga ke Sampang Kota di Jalan Melati, dan juga saya jualan sandal teman-teman. Ya saya pasok ke sana. Ada ini sih, pemeriksaan di pos timbangan di, kalau nggak salah di mana ya, di Torjun nggak salah ya. Iya, sebelum masuk ke kota Sampangnya itu ada pos pemeriksaan. Kemarin saya sih nggak ketat banget ya, paling cuma tanya, halo selamat siang, dari mana? Saya dari Bangkalan pak, ada perlu apa, mau kemana ke Sampang? Mau ke kabupaten, mau ke kota Sampangnya, hanya ada perlu sebentar dan PP, habis itu langsung pulang balik ke Bangkalan. Oke siap, silakan jalan terus, itu aja sih. Nah tapi ketika saya sudah sampai ke rumah tujuan ya teman saya, ada perlunya saya teman-teman. Jadi bukan sekedar main gak jelas ya, apalagi puasa-puasa gini pas panas ya, kalau gak ada tujuannya ya ngapain juga, sekalipun gak ada corona panas loh. Bangkalan Sampang tuh jauh teman-teman, sekitar 60-70 kilo ya.
Jadi kalau nggak ada perlunya ya ngapain jauh-jauh panas-panas bulan puasa begini. Nah jadi ketika sampai di rumah teman saya itu ya ditanyain, gimana tadi di pos pemeriksaan? Atau apa? Nggak ada apa-apa, malah lebih ketat di Bundaran Waru loh. Malah lebih panjang antriannya di itu di Suramadu. Terus dia bilang, ibunya jawab, wah ini kita aja yang plat Sampang, yang plat kendaraan Sampang dan yang KTP Sampang itu suruh turun semua KTP-nya, nomor teleponnya, terus kemudian banyak banget ditanyakin riwayatnya begini habis dari mana, mau kemana, tujuannya ke Sampang mana, padahal KTP Sampang sendiri loh. Ya memang harus dicegat ya, dalam artian memang ini masih suci sendiri nih, Kabupaten Sampang ini belum ternoda teman-teman. Jadi ya jangan dikotori. Jadi memang betul kalau pemerintahnya ini sangat ketat untuk melakukan sweeping ya. Jadi ya agar terdata nanti siapa yang mau masuk ke Sampang, perlunya apa dan mau kemana, agar ketika siapa tahu orang tersebut nanti positif kan, nanti mendatanya gampang. Oh ini si A, Pak A. Jadi dia tujuannya masuk ke Sampang pada tanggal 16 April tanggal sekian, terus tujuannya ke sekian, nomor telepon sekian, jadi kan gampang tinggal ngubungin. Ya insya Allah untuk pemutusan COVID-19-nya, pencegahannya ya bagus banget teman-teman. Itu dia, ini dia Kota Sampang. Saya balik ke posisi tadi yang dimana ada 2 tower. Dan di Kota Sampang ini bisa kita lihat di drone ya, tidak ada gedung tinggi-tinggi pun juga nggak ada ya. Ya mungkin tertingginya mungkin 2-3 lantai. Di Bangkalan pun juga sama, nggak ada gedung tinggi. Gedung tinggi di Bangkalan tuh kayak paling tinggi tuh cuman punyanya di pengadilan atau di KPR Pratama kalau nggak salah teman-teman ya. Yang di dekatnya stadion tuh teman-teman, ya bisa kalian lihat mungkin yang asli Bangkalan. Ini saya cruising terus ke arah timur, yang tadi saya bilang bahwa Kabupaten Sampang ini berbatasan sebelah timurnya dengan Selat Madura. Ini kok kita terus nyeberang laut, itu kita sampai ke Probolinggo teman-teman. Kalau kita garis tarik lurus ya teman-teman ya, kita bisa terus ke Probolinggo. Nah ini bisa kita lihat bahwa ya masih didominasi sama sawah, rumah-rumah beberapa. Ini pusat kota loh teman-teman, ini pusat kota ya. Yang desanya sih ya nanti kita ke arah utara, maybe ke arah utara teman-teman ya, ke arah barat kalau nggak salah itu teman-teman. Kok sebelah timur, sebelah selatan teman-teman. Tadi saya bilang bahwa laut ini, Selat Madura ini berbatasan dengan Kabupaten Sampang itu sebelah selatan ya. Maaf, sebelah timur itu Kabupaten Pamekasan. Maaf saya salah ucap. Nah ini dia, bisa kita lihat, kita mundur ke arah mana ini ya, ke arah utara agak ke timur teman-teman, karena di sana tuh Pamekasan ya. Kita ke arah utara agak ke timur. Nah mungkin itu dulu teman-teman dari saya tentang drone vlog di Kabupaten Sampang, kabupaten yang masih bersih, satu-satunya di Jawa Timur. Terima kasih buat yang udah nonton drone vlog ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.